Saya persilakan Mbak Rita. Matur nuwun Pak Utu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Izin dulu semua. nggih. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Wei Te Tung Tien. Rahayu Rahayu. Selamat datang seluruh keluarga besar dari Indonesia merayakan perbedaan semua saudara. Topik diskusi malam ini adalah makna dan hakikat Jumat Agung. Ada dua macam Paskah, yaitu Paskah dalam Yahudi Rabbinik dan Paskah dalam Kekristenan. Paskah Yahudi dimulai pada Erev Pesak yang pada tahun ini masuk pada tanggal 27 Maret, dirayakan selama 8 hari hingga 4 April. Dan pada 15 Nisan itu mereka mulai Seder Pesak. Rangkaian Paskah Yahudi dirayakan selama 8 hari. Sedangkan Paskah Kristen selalu ada pergeseran tanggal, namun selalu jatuh di antara tanggal 22 Maret sampai 25 April pada setiap tahunnya, yang selalu jatuh pada musim semi. Seluruh dunia sekarang ini menggunakan kalender Gregorian. Rangkaian peringatan Paskah dimulai pada hari Jumat dan hari Minggu, sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Penanggalan Paskah Kristiani yang kita rayakan pada minggu kemarin, yaitu tanggal 4 April 2021, adalah versi Ritus Latin atau Katolik Roma. Kalangan Protestan hanya mengambil bagian saja dari rangkaian Ritus Latin ini, yaitu Hari Jumat Agung dan Kebangkitan Hari Minggu, tapi tidak merayakan Triduum Agung, Kamis Putih, dan Malam Paskah. Jumat Agung atau Good Friday sejak masa awal kekristenan diperingati sebagai hari kesengsaraan Yesus, penebusan dosa, dan puasa. Ada yang memandang Good Friday ini dengan frasa God's Friday, seperti Good Speed dengan Godspeed, jadi istilahnya hampir mirip. Menurut Alkitab, pada hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus dicambuk dan diperintahkan untuk memikul salib sampai ke puncak Golgota, di mana dia akan disalibkan untuk kemudian dihukum mati. Tuhan Yesus dia bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya. 40 hari setelahnya dia naik ke surga. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama mendengarkan paparan dari narasumber kita, Bapak Pendeta Nathanael Sigit dari GKI Krian, mengenai makna dan hakikat Jumat Agung. Kami berikan waktu sekitar 30-40 menit. Setelah itu kita dapat meneruskannya dengan tanggapan-tanggapan dari narasumber yang lain. Monggo, Pak Sigit. Ya, terima kasih Bu Rita Wahyu. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Salam Pancasila, salam semua saudara. Malam hari ini kita akan berbincang tentang Jumat Agung. Ya, Jumat Agung atau orang bilang Jemua Suci. Sebentar, saya akan share screen dulu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rita Wahyu tentang apa sih makna Paskah ya sebagai pengantar ya. Apa makna Paskah bagi kehidupan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen. Tadi disampaikan Bu Rita juga bahwa tradisi Protestan untuk merayakan Paskah itu adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Roma Katolik. Tetapi ada satu Bu Rita yang perlu saya tambahkan, mungkin belum semua gereja Protestan, tetapi kalau di tempat saya itu memperingati Triduum, Bu. Ya, berarti betul ya Pak Edward ya, kita memperingati Triduum kemarin ya dari Kamis Putih ya. Iya. Nah, kemudian yang seringkali juga menjadi pertanyaan, tapi ini hanya sebagai wawasan supaya kita nanti bertanyanya itu fokus kepada materi. Apakah kekristenan itu
berbeda dengan Yudaisme? Apakah kekristenan yang memang mengenal Kristus itu adalah sebuah usaha atau gerakan yang menegasi Yudaisme? Saya katakan tidak. Kekristenan itu bukan sebuah gerakan separatis yang menegasi Yudaisme, tetapi kekristenan itu lahir dari, harus diakui, kekristenan itu lahir dari rahim Yudaisme, di mana Yahudi juga memiliki sebuah kredo. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Ikrarkanlah, syahadatkanlah, hei orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Yahweh Echad. Kalau bahasa Arabnya Allahu Ahad. Jadi kita lahir dari rahim Yudaisme. Makanya tiga agama ini yaitu Yahudi, Islam, Kristen itu disebut sebagai agama yang ya bisa dikatakan cucu dari Abraham. Jadi kalau cucu Abraham jangan mau diadu oleh yang tidak bertanggung jawab. Ada suara begini, ada suara begitu, wis masuk kanan keluar kiri, tidak usah dikonfrontasikan. Kuncinya satu, salam semua saudara. Lah, itu mesti diingat-ingat ya. Ya, saya akan memulai dengan pernyataan seperti ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kalau kita itu bicara soal Jumat Agung, pasti kita itu tidak pernah lepas dari seorang figur yang namanya Yesus Kristus. Nah, saya akan memulai memaparkan ini justru tidak dari Alkitab, tetapi saya akan memaparkan sesuatu yang saya dapatkan dahulu dari sebuah buku, dan buku itu kerap dipakai di dalam dunia pewayangan. Jadi mohon maaf kalau yang slide pertama yang saya tampilkan nanti itu di dalam bahasa Jawa, jadi yang tidak mengerti bahasa Jawa nanti saya akan terjemahkan. Orang Jawa itu kan punya keyakinan bahwa ke depan mereka itu pasti akan bertemu dengan yang namanya Ratu Adil atau Satrio Piningit atau apa. Nah, apa yang saya dapatkan ini itu bukan reka-reka. Nanti saya akan terjemahkan atau saya artikan maksudnya. Sebentar. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara, ini saya kutip dari Janturan dan Pocapan Ringgit Porwo. Ya, itu ada bukunya. Jadi memang yang ditulis di dalam buku yang mengutip Ringgit Porwo ini itu memang sangat panjang. Makanya saya ringkas hanya sedemikian, tetapi tidak mengurangi maknanya. Jadi di dalam buku itu ditulis zaman goro-goro itu demikian. Akeh udan salah mongso sinartan lindu kaping pitu sedino. Bumi gonjeng lir ginenjot samudra kocak lir kinebor bursuh sumamburat ngemboro loyo. Gunung jeblok jurang jujruk padas gempal tebing longsor lemah podom bledak nelos sadepo-depo. Temah brol mijil gegremet mawa wiso mayuto-yuto hangge girisi. Kelabang sakendang-kendang kalau jengking sak centing-centing ketongging kang serto ulo welang ulo weling. Jadi artinya adalah kalau saya artikan itu kondisi yang dimaksud di dalam yang saya bacakan itu adalah kondisi yang gonjang-ganjing, itu artinya kondisi yang campur baur, kondisi yang chaos. Ya. Akeh udan salah mongso artinya banyak hujan itu salah musim. Waktunya kemarau ternyata ya hujan, waktunya hujan itu kemarau. Sinartan kaping pitu sedino itu terjadi gempa bumi sampai 7 kali dalam satu hari. Bumi gonjeng lir ginenjot. Jadi bumi itu sampai bergoncang
samudra kocak lir kina bersua sumamburat ngemboroloyo. Jadi itu air samudra itu sampai semburat-semburat itu sampai kayak tsunami gitu, sampai keluar kemana-mana, mengembara kemana-mana, merusak tatanan kehidupan manusia. Jadi itu yang tertulis di dalam Ringgit Purwo. Jadi ada kondisi di mana alam semesta ini mengalami chaos. Kehidupan manusia mengalami chaos, kehidupan alam semesta juga mengalami chaos. Nah, lalu dilanjutkan. Nanging Gusti datang tega mring risaing jagat saksono utusan Sang Pangeran Pati ya Sang Putra Kakung tumurun mring Marcapada jumeneng Sang Juru Wilujeng ngasta pusaka pedang kangkam pamor kencana alalandhep kanan kiring pitung panyukur kinen mrawasa Sang Naga Setan. Temahan naga tinugel-nugel tinengkel-nengkel ajur mumur remuk bubuk dedel duel. Lebur tumpur sirna ilang sang memolo tumpes tapis ratuning dosa gumanti raharja. Tentrem bagya mulya saisining jagat raya manggih wilujeng dadya sirap kang gara-gara hayang rengi jumenduling para panakawan maweh suka renaning mitra sutresna. Dodok dok dok dok. Ya. Saudara, artinya demikian. Jadi setelah di paragraf yang pertama tadi disebutkan kondisinya itu chaos ya, kondisinya itu seperti tidak jelas, ada banyak gempa bumi, ada tsunami, kemudian tanah itu sampai retak-retak, tebing itu sampai longsor dan sebagainya, ada binatang liar sampai keluar, pokoknya disharmoni. Kemudian paragraf yang kedua mengatakan, tetapi Tuhan itu tidak tega melihat rusaknya dunia ini. Sehingga dia mengutus Sang Pangeran. Siapa Sang Pangeran? Sang Pangeran, Sang Putra Tunggal laki-laki, turun ke dalam dunia, berdiri sebagai Sang Juru Selamat, membawa pedang yang tajam, itu untuk membunuh atau memenggal naga yang digambarkan yang merupakan gambaran dari setan. Nah, ini sangat cocok dengan kitab Wahyu di dalam kekristenan. Ya, kitab yang bisa dikatakan kitab apokaliptik ya, kitab apokaliptik. Jadi Tuhan tidak tega melihat jagat ini dirusak oleh kejahatan sehingga dia mengutus Sang Pangeran yaitu anak tunggalnya laki-laki turun ke dunia berdiri sebagai Sang Juru Selamat. Dia membawa pedang dan membinasakan kuasa jahat yang dimanifestasikan di dalam bentuk naga. Oleh sebab itu ketika naga itu sudah diputus-putus, naga itu sudah dikalahkan, maka semuanya diganti dengan raharja, ketenteraman, kedamaian. Nah, konsep ini bisa dikatakan adalah konsep bagaimana orang itu melihat Sang Ratu Adil itu siapa. Kalau di dalam dunia pewayangan. Tetapi di dalam teologi Kristen, atau kontekstualisasi teologi Kristen, apa yang tertulis di dalam teks ini sangat membuktikan bahwa sebenarnya ini menggambarkan kehadiran Kristus, kehadiran Yesus Kristus itu adalah bentuk cinta Allah kepada dunia. Semurka-murkanya Allah, Allah tetap pribadi yang penuh dengan cinta kasih, junjungan yang penuh cinta kasih, yang tidak tega dunia ini rusak oleh kejahatan. Allah itu sangat mengasihi manusia. Nah, ini kalau di dalam perspektif pewayangan Jawa, bagaimana orang Kristen itu melihat ini sebagai bentuk turunnya Yesus Kristus sebagai wujud atas cinta kasih Allah. Ya, ini kok agak trouble. Ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya. Sekarang kita akan melihat tentang Yesus Kristus.
Karena Jumat Agung itu tidak bisa lepas dari Yesus Kristus ya. Nah, di dalam iman Kristen, Yesus itu bukanlah seorang tokoh fiksi. Karena Yesus itu adalah fakta. Termasuk seluruh kisah pelayanannya, dari kelahirannya juga meliputi peristiwa wafatnya, peristiwa kebangkitannya, ya, dan kenaikannya ke surga. Itu adalah sebuah fakta. Karena kalau tidak fakta, tidak mungkin di kalender kita itu nanti Kamis tanggal berapa itu ada hari kenaikan Yesus ke surga, dan itu tanggal merah, ya, itu holiday. Ya. Ini membuktikan bahwa peristiwa kenaikan Kristus itu adalah sebuah fakta. Nah, adakah contoh-contoh fakta kehadiran Yesus Kristus? Nah, ada contoh pembuktiannya, misalnya demikian. Di dunia peradaban manusia, misalnya penanggalan, ya, itu ada istilah SM. Apa SM? Sebelum Masehi. Masehi itu adalah Mesias atau Masiah. Itu kalau udah bahasa begini, ini sudah bagiannya Bu Rita itu nanti ya. Ya. Jadi kalau kita sudah bicara soal SM sebelum Masehi, itu artinya adalah sebelum Mesias, sebelum Yesus. Oh, Raden ini dilahirkan pada tanggal sekian tahun 15 sebelum Masehi. Itu artinya sebelum Yesus. Atau sebelum Masehi di dalam bahasa Inggris ditulis dengan BC. Apa itu before Christ? Sebelum Kristus. Nah, untuk tahun yang sekarang atau di dalam penghitungan agak ke belakang ada juga istilah AD, yaitu Anno Domini, yang artinya di dalam tahun Tuhan. Saat ini orang Kristen kalau memahami dia hidup adalah di dalam tahun Tuhan. Tahun boleh berganti. Tahun baru boleh perayaan, boleh bakar sate, ya, melekan rame-rame, kemudian make a wish begitu, tetapi tahun berapapun itu berganti, itu sebenarnya adalah tahun Tuhan atau tahun rahmat Tuhan. Nah, kemudian ada juga tokoh ya, ada juga seorang tokoh yang mengambil Yesus untuk membuat sebuah data. Misalnya seorang sejarawan Yahudi di abad pertama bernama Yosefus. Yosefus itu mengatakan tentang Yesus. Yesus itu telah dituduh oleh para pemimpin Yahudi dan dihukum untuk disalibkan oleh Pilatus. Jadi Yosefus tidak mungkin menulis data ini kalau dia tidak tahu bahwa Yesus itu benar-benar ada. Kalau itu hanya cerita legenda, itu tidak akan mungkin dicatat oleh Yosefus karena dia adalah seorang intelektual. Juga dituliskan juga oleh seorang bernama Tacitus. Dia adalah seorang sejarawan Roma. Dia ngomong, ya, Kristus itu menderita hukuman mati sewaktu pemerintahan Tiberius dengan keputusan prokurator Pontius Pilatus. Ya, ini saya jadi bertanda tanya, nanti mungkin data dari Burita bisa melengkapi, benarkah Pontius Pilatus itu prokurator? Kalau dipikir-pikir dia adalah seorang prefek ya, kalau nggak salah ya, bukan prokurator. Dia adalah prefek, bukan prokurator sebenarnya. Kalau dilihat dari sejarahnya loh ya. Karena dia gubernur tetapi juga memegang kendali keamanan, ya kayak polisi begitulah. Ya kayak polisi lah, pokoknya prefek ya, bukan, menurut saya sih bukan prokurator. Nah, jadi dua orang sejarawan ini mengatakan bahwa loh, Kristus itu ada. Itu bukan fiksi, itu bukan seperti Joko Tingkir, itu bukan seperti Joko Sembung yang adalah cerita fiksi. Ini the real. Jadi historisitasnya itu ada. Next. Nah, jadi siapakah kalau begitu Yesus Kristus? Sudah dinubuatkan oleh para nabi yang hidup jauh sebelum Yesus Kristus. Ya, nanti Bapak Ibu bisa bertanya
ke Burita itu ditenak itu kayak apa itu ya nanti ya. Ya. Jadi kehadiran Yesus Kristus di dunia ini itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Jadi bukan ujuk-ujuk begitu. Nah, lalu kemudian kehadiran Yesus Kristus dia itu dikandung secara ajaib oleh Roh Kudus oleh seorang perawan atau anak darah yang bernama Maria atau Maryam atau Maryamne. Jadi dia itu di dalam Alkitab dikatakan dikandung secara ajaib dari Roh Kudus ketika Maria masih bertunangan dengan Yusuf. Tapi demikian juga masih ada ya mungkin itu bisa dikatakan kelompok kiri atau bagaimana yang agak nyinyir dengan ini sehingga mereka itu membuat sebuah cerita begini bahwa sebenarnya itu ada sebuah legenda Yesus itu bukan anak dari Roh Kudus tetapi Yesus adalah anak haram karena Maria punya affair dengan perwira Romawi yang bernama Pantera begitu. Tetapi itu ditolak oleh gereja karena apa? Karena itu tidak ada datanya, data ilmiahnya. Kemudian yang kedua adalah sebatas legenda. Kalau cerita legenda itu ya bisa benar bisa tidak, tapi juga banyak tidaknya. Ya, itu ditolak oleh gereja karena data-data itu tidak kuat. Nah, kemudian siapakah juga Yesus? Yesus itu, nah itu ya kalau bahasa Ibraninya adalah Yehosua atau bahasa Yunaninya Yesus ya. Itu mempunyai arti yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi Yesus bagi orang Kristen, arti nama Yesus sendiri itu adalah dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi kita tidak ya mengatakan apalah arti sebuah nama ya. Ya nama itu pasti ada artinya. Orang tua ngasih anak nama Bejo ya supaya beruntung terus. Orang tua ngasih anak selamat supaya selamat terus. Lah Yesus itu juga ada artinya yaitu yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu di Matius 1 ayat 21. Nah, berikutnya juga di dalam Matius 1 ayat 23 itu malaikat juga mengatakan bahwa dia itu juga disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai umatnya. Ya. Jadi di dalam Yesus Allah itu menyertai umatnya dan itu dibuktikan dengan perkataan Tuhan Yesus ketika dia itu naik ke sorga. Aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Jadi klop. Di Matius 21, di Matius 1 disebut Yesus itu Immanuel yang artinya Allah menyertai umatnya. Di Matius 28 sebagai penutup juga diakhiri dengan kata-kata Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini Yesus adalah pernyataan Allah. Nah, teologi Kristen yang bercorak inkarnasional, inkarnasional artinya Allah itu memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya di dalam pribadi Kristus ya. Jadi teologi Kristen yang bercorak inkarnasional itu cukup akrab dengan istilah bahasa Yunani yaitu logos. Apa itu logos? Logos itu artinya firman atau perkataan. Jadi kalau Yesus disebut sebagai logos, Yesus adalah perkataan Allah. Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah kalimatullah. Ada kata logos di sini. Nah, ternyata jauh sebelum Yesus, orang itu sudah punya kesadaran bahwa perkataan yang maha tinggi itu sangat penting. Ini saya mengambil beberapa tokoh, dan tokoh ini cukup memperkaya khasanah teologisnya Kristen. Misalnya, Konfusius itu pernah mengatakan, "Sau wen dao, sisi ky."
Semoga pelafalan saya tidak salah. Ya, yang artinya kalau pagi hari telah menemukan logos, ada kata dao, dao itu logos ya, maka sorenya mati pun boleh. Jadi ini merupakan sebuah ungkapan yang sangat dalam dari Konfusius. Jangan sampai gini loh, istilahnya begini, jangan sampai kita mati sebelum kita itu menemukan atau mendengarkan perkataan Tuhan. Gitu. Itu kan dalam banget itu Konfusius ngomong begitu. Ya. Betapa manusia itu membutuhkan Tuhan, realitas yang tertinggi, ya katanya Levinas, realitas yang tak berhingga itu, makanya tidak bisa dinalar. Nah, lalu kemudian ada tokoh lagi, Heraklitus. Ya, ini kita pasti sering mendengar ya, perubahan itu sering terjadi, yang tidak berubah adalah perubahan itu tetap ada. Dia adalah seorang filsuf abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, Heraklitus, dia itu yang lahir di kota Efesus, itu mengatakan logos atau perkataan Tuhan itu selalu ada. Dan segala sesuatu tercipta melalui logos. Segala sesuatu tercipta melalui perkataan. Segala sesuatu tercipta melalui firman. Tidak mungkin Allah tidak berfirman. Nah, lalu kemudian ada seorang Yahudi lagi, Philo. Dia itu lebih tepatnya dia itu di Alexandria ya. Ya, di Alexandria mengatakan bahwa logos itu sebagai ya God in action, Tuhan di dalam karyanya, Tuhan di dalam actionnya. Dan kemudian untuk bagian yang ini, saya menutup dengan untuk bagian slide yang ini dengan seorang teolog MC Tenney. Tenney dia pernah mengatakan demikian. Jesus is only authorized revelation of God in human form. And he is the only authorized representative of humanity to God. Yang artinya, kurang lebih demikian. Yesus itu adalah sebuah pernyataan yang sah dari Tuhan di dalam bentuk kemanusiaan. Dan Yesus itu adalah sebuah pernyataan kemanusiaan dari Tuhan. Nah, jadi menurut teolog ini, Yesus itu adalah wujud solidaritas cinta kasih Allah kepada umat manusia. Nah, mengapa dia itu kok disalib? Nah, itu kan pertanyaan kan ya. Mengapa dia kok disalib? Nah, ya ini mesti harus melihat di dalam kitab suci, di dalam Alkitab. Nah, manusia itu sebenarnya diciptakan di dalam keharmonisan. Baik dengan Allah maupun dengan ciptaan yang lain. Itu ada di dalam kitab Kejadian 1 dan 2. Tetapi kejatuhan manusia dalam dosa membuat relasi manusia dengan Allah itu terputus. Ya, relasi dengan Allah itu terputus. Jadi kita bisa bayangkan manusia yang fana itu kalau relasi dengan Allah itu terputus, terus dadi opo gitu. Apalagi manusia pertama itu di dalam Alkitab diciptakan dari Adama. Adam adalah makhluk yang diciptakan dari Adama. Adama artinya adalah debu tanah. Wis dari debu tanah ke melindi mana ya kadang-kadang ya. Ya. Di Kejadian 2 itu malah unik. Kalau manusia diciptakan dari Adama, dari debu tanah, tetapi kalau binatang itu diciptakan dari tanah. Debu tanah dan tanah lebih kuat mana? Lebih kuat tanah. Ada tanah disapu biar bersih, tapi debu tanah ditiup aja sudah hilang. Makanya Mazmur mengatakan bahwa manusia itu seperti bunga rumput, hari ini ada, nanti belum tentu ada. Nah, yang fana begitu relasi dengan Allah terputus, terus mau jadi apa? Ya, terus mau jadi apa? Nah, jadi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa,
ini berpengaruh, saudara, berpengaruh bahwa relasi dia dengan Allah itu terputus dan berpengaruh kepada desain ruang peribadahan Yahudi. Makanya di rumah ibadah Yahudi itu ada yang namanya tabir, betul berita ya, tabir bait suci. Itu memisahkan antara yang di depan dengan umat. Jadi yang mempersembahkan korban itu harus imam besar umat sendiri, nggak boleh nyelonong ke sana. Oh, itu kudus banget, maha kudus. Kamu di situ aja. Tapi ketika Yesus mati kan tabir itu terbuka, sobek jadi dua, artinya umat yang berdosa dengan Allah di dalam Yesus bisa langsung berkomunikasi. Tidak pernah mengenal kata delay, tidak pernah mengenal kata lowbat, ya terus bisa berkomunikasi. Nah, itu mengapa Yesus disalibkan? Karena yang pertama adalah manusia butuh didamaikan dengan Allah. Manusia kalau hidupnya damai dengan Allah kan dia damai dengan sesamanya kan. Jadi kalau tidak bisa damai dengan sesamanya, jangan-jangan dia belum beres dengan Allah. Makanya kalau kita melakukan ujaran kebencian kepada orang lain, jangan-jangan kita sendiri hidup kita belum beres dengan Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan dan nggak nyembah Tuhan, ya kan? Nah, lalu berikutnya, di samping itu ada ritus ya, di samping itu ada ritus Israel kuno yang berbentuk korban Paskah. Kata saya sih korban Paskah itu ini olah dan sabah. Jadi itu ada korban bakaran dan korban sembelihan. Sempat ada diskusi apakah ini memang ritus kuno Israel asli ataukah ini muncul ketika Israel itu sudah masuk di tanah Kanaan dan ini terpengaruh oleh ritus-ritus Kanaani. Yaitu diskusinya para pakar perjanjian lama, tetapi di dalam Israel ada korban Paskah. Kalau korban Paskah itu pasti tidak ada unsur itu ketularan orang-orang Kanaan. Ya, karena tadi kan Bu Rita sudah menjelaskan bahwa Paskah Yahudi itu dirayakan sekian hari dan itu ada sejarahnya yaitu Eksodus. Ya, ketika Eksodus sebelum tanahnya menginjak tanah Kanaan ya. Nah, ada ritus korban di Israel yaitu korban Paskah, ada korban bakaran dan korban sembilan. Ini terkait dengan Paskah mula-mula. Paskah, Pesah, yaitu dilewatkan dari maut. Jadi kedua ritus korban ini itu adalah sebagai pendamaian dan untuk pengampunan dosa di dalam perkembangannya. Nah, Yesus itu menggenapi ini, Bapak Ibu. Jadi Yesus itu dia itu di dalam Alkitab disebut sebagai imam besar. Ya, jadi dia itu tidak menegasi atau tidak melawan ritus-ritus Yahudi. Dia tidak melawan atau tidak artinya tidak melanggar ketetapan Taurat. Tuhan Yesus ngomong ya, dia mengatakan satu iota pun enggak, ya kan ya. Tapi dia itu melengkapi justru supaya Taurat itu tidak hanya dilakukan secara skripturis, tetapi juga secara humanis. Ya, kalau sudah skripturalis ya parah jadinya nanti. Nah, Yesus itu disebut sebagai imam besar karena apa? Dia itu mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa. Sama dengan ritus Israel. Ada persembahan korban untuk pengampunan dosa, tetapi yang dikorbankan bukan hewan korban, melainkan dirinya sendiri. Sehingga Paskah bagi orang Kristen itu adalah peristiwa kebangkitan yang berarti kemenangan Kristus atas kuasa maut, dan itu berarti dilewatkan dari maut. Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Yahudi, ada kata dilewatkan, dilewatkan, dan dilewatkan. Dan itu perkembangannya itu nanti akan menjadi agak panjang. Termasuk kenapa sih orang-orang Kristen di sini kan ada Kristen Protestan dan Katolik ya.
kenapa kok peribadahannya itu pada hari Minggu? Itu adalah the first day. Itu adalah hari yang pertama. Jadi hari pertama itu bukan Senin loh ya. Hari pertama itu Minggu kalau di dalam kalender kita. Nah kemudian ada ya itu dilakukan oleh tradisi Kristen baik Protestan maupun Katolik. Nah ini mumpung ingat sebenarnya ya ini mungkin pengaruh sejarah ya. Sebenarnya kurang tepat kalau menyebut Kristen dan Katolik. Katolik itu Kristen kok sama. Kristen itu ada Protestan, Katolik dan varian-variannya gitu. Jadi semua itu Kristen. Keagungan salib. Jadi kematian Yesus adalah satu substansi dengan kelahiran Yesus. Loh, kok bisa? Jadi begini. Berita kelahiran Yesus itu disampaikan kepada para malaikat, disampaikan oleh para malaikat kepada siapa? Kepada para gembala. Tapi apa pesannya? Aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi Yesus bukan hanya milik orang Kristen, siapapun berhak memiliki. Kalau kelahirannya untuk seluruh bangsa, berarti kematiannya juga untuk seluruh bangsa. Bukan untuk segelintir bangsa, apal agama. Itu bukan ajaran Kristen. Lalu berikutnya, proses penyalipannya. Nah, ini saya hanya berdasarkan tradisi Romawi, nggak berdasarkan yang di film-film. Kadang di film ada versi-versi yang berbeda-beda ya. Jadi kalau saya membaca tradisi Romawi itu, Yesus itu harus membawa patibulum. Patibulum itu adalah kayu horizontal. Salib itu kan begini ya, ada vertikal, ada horizontal. Yesus itu harus membawa kayu horizontal. Yang disebut patibulum kurang lebih ya 57 sampai 60 kilo lah. Dan itu berat banget itu, sangat berat. Nah, sedangkan kayu yang lurus, yang tegak vertikal, statik gulung, itu sudah terpancang di tempat eksekusi. Jadi Yesus membawa yang horizontal untuk diletakkan di yang vertikal sehingga sempurna salib itu. Dan ketika dia disalib, Yesaya mengatakan sesungguhnya penyakit tanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah dan seterusnya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh dari hukuman dosa. Ketika Yesus mati, tabir bait Allah terbelah menjadi dua, berarti relasi antara manusia dan Allah yang terputus karena dosa itu mulai dan bisa tersambung kembali, didamaikan kembali. Nah, ini refleksinya bagi kita juga demikian. Kalau patibulum tadi, kalau Yesus memikul yang horizontal, kayu horizontal untuk dilekatkan kepada yang vertikal, itu salib. Nah, orang Kristen sering memahami begini, yang vertikal itu tanda Allah mengasihi manusia dan manusia mengasihi Allah. Yang horizontal itu adalah tanda manusia mengasihi sesamanya. Yang vertikal kan sudah ditancapkan, artinya kalau Allah mengasihi manusia itu sudah pasti. Jadi tidak perlu didiskusikan lagi, lo kira-kira Allah itu mengasihiku atau tidak. Tetapi yang perlu dipikul itu adalah ya kita mengasihi sesama manusia dan itu ditempatkan sebagai bentuk kita mengasihi Allah. Nah, pada tiang salib itu ada cinta kasih yang keluar dari pribadi Yesus. Sebelum Yesus meninggal, sebelum Yesus wafat, dia berseru kepada Allah, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan sesaat sebelum wafat, di dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan, sudah selesai.
Itu kalau di dalam teks Injil Yohanes disebut dengan tetelestai. Apa itu tetelestai itu? Wes rampung, sudah tuntas. Nggak ada PR, nggak ada utang. Tuntas, lunas, terbayar. Dosamu, hukuman dosamu, lunas, terbayar. Kamu tidak dihukum lagi. Hiduplah dalam kasih. Makanya bagi orang Kristen di dalam Yesus tidak ada namanya nyawa ganti nyawa, darah ganti darah, makian ganti makian, sakit hati ganti sakit hati, luka batin ganti luka batin. No. Karena Yesus sudah berkorban, lunas terbayar. Ya, terakhir, ya, di terakhir saya akan menayangkan sebuah teks, sebuah syair, ya. Jadi ini banyak dinyanyikan oleh orang Kristen yang sering doa-doa TC begitu. Memang nyanyian ini sedikit diulang-ulang, tetapi ini mengingat akan permintaan salah seorang penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Jesus, remember me if you come into your kingdom. Ya, kalau di terjemahan aslinya kan begitu, karena ditulis Basilia Soi. Itu adalah masuk di dalam kerajaanmu. Yesus, ingatlah aku. Makanya di hadapan salib, orang Kristen itu merasa seperti penjahat yang ada di sebelah kanannya Yesus. Yesus, ingat aku apabila engkau masuk di dalam kerajaanmu. Begitu, Bu Rita, untuk presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nathanael Sigit. Terima kasih untuk introduksinya yang luar biasa untuk serat Carios Ringgit Purwo dan filosofi Ringgit Purwo yang dimana alam semesta mengalami chaos, dan dari segi metafora dan estetika sastra Jawa. Cantik sekali Pak Nathanael Sigit. Dan diteruskan dengan kehadiran Kristus adalah wujud dari cinta Allah kepada dunia yang tidak rela dunia ini dirusak oleh kejahatan. Dan kita juga sedikit mengenal introduksi dari beberapa filsafat dari Confucius. Kalau pagi hari menemukan logos, maka sorenya mati pun boleh. Wah, luar biasa. Juga ada Heraklius, Philo dari Alexandria, dan tentu saja kita sudah mendengar paparan mengenai Yesus Kristus adalah pernyataan yang sah dari Tuhan, wujud solidaritas cinta Allah kepada manusia. Dengan matinya Kristus di kayu salib, tidak ada hutang nyawa ganti nyawa, semuanya lunas terbayar, sudah selesai. Dan setelah itu, para murid Kristus harus hidup di dalam kasih oleh karena karya Kristus yang sudah diselesaikannya di kayu salib. Terima kasih. Tampaknya Gus Nisam belum masuk nggih, Mbak Wulan. Jadi untuk penanggap ya, belum Bu, belum di ya? skip dulu ya, yang lain Baik. dulu Bu. Ya. Kalau begitu saya mohon Romo Ignatius Agus Budiono. Monggo untuk memberikan tanggapan dari pemaparan yang sudah diberikan Pak Nathanael Sigit. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam saudara. Suara bisa jelas ya Bapak Ibu? Jelas, Romo. Bisa jelas ya. Kami dari ya tadi pas Pak Sigit mengatakan Pak Pendeta Kristen Katolik. Jadi dari pasnya kalau kami itu di Indonesia itu Kristen Katolik Roma memang dari kali Roma. Pandangan kami secara prinsip dengan Pak Pendeta Nathanael, tetapi ada hal yang perlu saya sampaikan. Dari Katolik itu tidak bisa melihat Jumat Agung itu lepas dari rangkaian yang lain. Kalau tadi di teman-teman GKI memang Triduum itu memang satu rangkaian. Tetapi dari Katolik sebenarnya itu dimulai dari Prapaskah. Sama Jadi Pak. kami punya Prapaskah. Sama GKI dari Rabu Abu. Sama ya, dari Rabu Abu. Oke, kebetulan dari teman-teman GKI memang banyak yang sama, ibadahnya pun hampir sama dengan Katolik. Jadi prosesnya sama, Bapak Ibu.
kami melihatnya dari Trihari Suci, dari Kamis Putih itu sendiri. Maka nanti pemaknaannya kami juga secara holistik itu ya, jadi tidak parsial satu persatu. Nah, Kamis Putih itu sebenarnya adalah Yesus itu dengan para murid ini kan mengadakan perjamuan yang terakhir sebenarnya. Dia mengumpulkan para muridnya itu, baru pada malam harinya itu kan dia berdoa di Taman Getsemani itu dan lain sebagainya, sampai pagi harinya, sampai nanti pada Jumat Agungnya itu. Nah, di dalam proses ini dari Kamis Putih, Jumat Agung, ada Sabtu Suci, kalau kami ada Sabtu Suci, Sabtu Sepi, baru nanti Minggu Paskah. Minggu Paskahnya itu hari Minggunya. Nah, rangkaiannya demikian. Maknanya di Kamis Putih itu sebenarnya mau menggambarkan pada kita semuanya bagaimana Yesus itu memberikan dirinya, dia mau melayani. Kerendahan hati itu sudah disampaikan Yesus pada para muridnya ketika dia memberikan seperti pengajaran yang terakhir. Jadi semua apa yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya harus berakhir pada kerendahan hati itu. Apapun itu, kalau kita nanti belajar apapun, kita dengan siapapun, harusnya berakhir pada kerendahan hati itu sendiri. Baru yang kedua, Jumat Agung sebenarnya itu mau menggambarkan bahwa Yesus itu memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Penebusan, tadi Pak Nateo juga mengatakan bahwa jadi ditebus dari apa? Dari perbudakan dosa itu sendiri. Budak dosa, manusia yang jatuh dalam dosa karena cintanya Tuhan kepada manusia, maka Tuhan menyelamatkan manusia. Itu sama. Nah, maka makna dari Yesus yang wafat dan mendamaikan ini, maka dipulihkan kembali bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan yang dirusak oleh kegelapan, oleh setan, oleh hal-hal yang tidak baik, maka dipulihkan kembali hubungannya manusia dengan Tuhan. Maka di situ ada perdamaian, ada pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan. Itu di hari Jumat Agungnya itu sendiri. Baru teman-teman, ketika di Jumat Agung wafat Yesus itu pada jam 3 sore, umat Katolik itu akhirnya mengikuti tradisi yaitu Sabtu Sepi. Sabtu Sepi itu di kami di Katolik mulai jam 3 Jumat sampai dengan Sabtu sore itu sama sekali gereja harus sepi. Tidak boleh ada apapun dan tidak boleh ada suara apapun. Maka di Katolik itu musik itu tidak ada. Jadi musik itu tidak ada Katolik. Itu harus sepi hening. Gereja harus hening. Baru Sabtu malamnya, Sabtu menjelang malam, artinya sore hari, itu namanya Vigili Paskah. Itu namanya Vigili Paskah. Nah, di dalam Vigili Paskah itu artinya mereka berjaga-jaga, orang Katolik, orang Kristen Katolik berjaga-jaga untuk menantikan kebangkitan Yesus. Untuk menanti kebangkitan Yesus. Dan akhirnya pada minggunya itu Yesus itu bangkit. Maka pemaknaannya, Bapak Ibu, di agama Katolik, di kami, kebangkitan Kristus merupakan dasar dan awal iman Kristen kami itu dasarnya yaitu, ya. Maka sebenarnya bagi kami umat Kristen Katolik, yang paling besar perayaan itu justru di Paskahnya, bukan Natal. Kami di Paskahnya ini. Karena dapat kita katakan bahwa sebenarnya Paskah itu adalah puncak kepenuhan wahyu Tuhan itu ya pada Paskah itu. Nah, ini. Maka tidak heran kalau umat Katolik itu baptis atau pembaruan baptis itu pasti di Paskah. Di Paskah itu ada baptisan baru, umat Katolik yang baru, dan umat Katolik yang lama pun hari Paskah itu pasti ada pembaruan janji baptis. Mereka diingatkan kembali untuk bangkit lagi menjadi orang-orang baru lagi. Jadi secara singkat, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa rangkaian Triduum tadi, yang kami katakan adalah Trihari Suci, itu sebenarnya menggambarkan adalah cinta Tuhan pada manusia, yang cinta Tuhan itu kekal,
maka kayak apapun manusia bentuknya, itu Tuhan tetap mencintai manusia. Maka cinta yang terbesar Tuhan itu adalah ketika dia menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya untuk manusia. Maka dapat kita pahami, dapat kita ikuti dari pelajaran Yesus itu, ketika kami itu bisa mencintai orang lain, memberikan hidup saya untuk orang lain, itulah cinta yang terbesar. Mencintai keluarga dengan sepenuh hati sekali hidup kami, itu adalah cinta yang terbesar. Jadi singkatnya bahwa pemaknaan ini bagi kami adalah ketika kita merayakan Paskah, berarti sebenarnya kita diajak oleh Tuhan sendiri harus mencintai orang lain dengan memberikan hidup kita, memberikan segala apa yang kita punya untuk orang lain dan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Saya pikir sekian, terima kasih semuanya. Matur nuwun Romo Ignatius Agus Budiono. Dan tambahan dari kelengkapan informasi kita mengenai rangkaian peringatan Paskah yang untuk umat Katolik Roma dari Ritus Latin ini ada rangkaiannya panjang sekali dari Rabu Abu hingga Minggu Paskah. Dan untuk selanjutnya saya persilakan dari penanggap yang lain, mungkin dari penghayat. Nggih. Ya, ini Gus Nisamnya sudah Gus Nisam, nggih, ya. Gus Nisam dulu. Nggih. Sugeng dalu Gus Nisam. Sebentar, ini pakai HP saya soalnya ini laptopnya ketinggalan ya. Sugeng dalu Gus Nisam, teh iki lakone. Sugeng dalu Gus Nisam. Sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun di tengah-tengah kesibukan Gus Nisam nggih. Monggo langsung saja Gus Nisam. Ini mau acara lagi kan? Iya. Ini apa ini? Mengenai Paskah dan Jumat Agung yang baru dirayakan oleh umat Kristen. Jadi Paskah bukan tanda tanya kan ya? Paskah gitu. Bukan tanda tanya, tapi tanda seru. Paskah. Ya. Jumat Agung memang salah satu keyakinan yang sakral. Tapi simpang siur. Kalau di pendapat tokoh-tokoh Islam tentang Paskah itu simpang siur masih. Yang pasti setiap orang yang sudah sampai berproses perjalanannya, ia akan dibangkitkan dari kematian nafsaninya menuju kehidupan rohani. Siapapun yang telah selesai menempuh perjalanan rohaninya, ia akan dihidupkan dari kematian nafsani atau zulmaninya menuju kehidupan hakiki, kehidupan rohani, hidup bersama Zat yang Maha Hidup, tak pernah mati, yang akan diberi tugas oleh Tuhan melalui skill atau kemampuan yang dimiliki untuk menjalankan perannya sebagai insan kamil yang diutus oleh Tuhan menyebarkan rahmat-Nya, menyebarkan kasih-Nya kepada siapa saja yang Tuhan kehendaki. Saya rasa itu aja dulu, nanti kita kembangkan lagi. Terima kasih, Bu Ica. Matur nuwun Gus Nisam tanggapannya. Dan saya akan teruskan mungkin dari penghayat Pak Nain Suryono wonten. Monggo Pak Nain.
Pak Nain, ada enggak Pak Nain ya tadi? Kayaknya enggak ada ya. Atau Pak Uto. Atau dari ini, dari Konghucu, Pak Johan Acuan. Oh Monggo. iya, wujud. Baik, terima kasih Bu Tita atas waktu yang diberikan. Kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudari kita yang beragama Kristen maupun Katolik atas perayaan ataupun pengenangan Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Paskah, juga Kamis Putih. Dan seperti yang tadi dapat kami simak, bahwa itu merupakan suatu peristiwa yang sakral, merupakan penebusan dosa dari Tuhan Yesus atas dosa-dosa manusia, sehingga dosa manusia itu ditanggung keseluruhnya oleh Tuhan Yesus, yang kami maknai bahwa itu sebagai suatu harapan bahwa apa yang telah manusia perbuat dosanya sebelumnya itu agar disadarkan dan tidak lagi berbuat dosa baru. Karena dosa lamanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan dengan demikian dia seorang umat itu harus senantiasa menjaga kesucian dirinya, tidak berbuat dosa baru, agar ikut naik ke surga. Ya, itu yang saya tangkap. Dan tentu kalau dimaknai dengan ajaran agama Konghucu itu akan ada terjadi perbedaan. Namun yang saya dalam waktu yang singkat ini tidaklah dapat membabarkan hal-hal di mana perbedaan itu yang utama kita adalah saya utarakan semangat persamaan kita, yaitu bahwa di dalam agama Konghucu kita itu mempunyai konsep yin yang. Yin yang itu artinya setiap orang mempunyai sisi gelap dan terang. Yin itu bisa diartikan simbolisasi gelap, perempuan, yang itu terang, laki-laki, dan seterusnya. Nah, antara yin dan yang itu juga dua-duanya harus terpadu harmonis. Tidak ada satu yang dimenangkan ataupun dikalahkan. Karena bila salah satu dikalahkan ataupun dimenangkan, akan terjadi disharmonisasi dan keseimbangan itu terganggu. Maka di dalam ajaran agama Konghucu, seseorang itu harus menjaga hatinya itu di dalam keseimbangan. Jangan baik, jadi orang baik, tetapi juga jangan jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh, tetapi juga jangan terlalu menjadi orang bodoh. Menjadi orang bodoh itu kadang baik. Menjadi orang tuli kadang baik. Menjadi orang buta itu kadang juga baik. Jadi konsep yin yang itu selalu yang dikembangkan di dalam agama Konghucu. Kemudian apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah berikan kepada orang lain. Kemudian di dalam bahwa di 4 penjuru lautan kita semua adalah saudara. Bila diri kita ingin tegak, bantulah orang lain juga tegak. Bila diri sendiri ingin maju, bantulah juga orang lain maju. Maka dengan demikian kita di mana-mana kita akan menemukan persaudaraan. Nah, saya pikir semangat kebersamaan dan semangat kerjasama, saling menghargai dan saling menghormati inilah yang harus kita kembangkan di antara sesama umat beragama dalam momentum
Jumat Agung, Kamis Putih, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung yang suci ini. Semoga semua umat Kristiani dan juga umat beragama dalam berkat Tuhan dan lindungannya. Saya pikir demikian, Bu Rita dan Pak Otto dan juga Pak narasumber semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Xie Pak Johan. Dan kita akan selingan dengan satu lagu yang dibawakan oleh Jellyfun. Silakan Jellyfun. Terima kasih Mbak Rita Wahyu. Sebelumnya salam semua saudara untuk semua ya. Untuk menghormati saudara-saudara kita yang hari ini yang kemarin merayakan Kamis Putih hingga Paskah, saya akan membawakan sebuah lagu Nun di Bukit yang Jauh. Sebelumnya mungkin yang belum tahu, saya dari agama Buddha ya. Hari ini saya akan membawakan sebuah lagu rohani Kristen. Terima kasih. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Dan mahkota kelak milikku.
Terima kasih banyak, Cik. Terima kasih. Pujian Selamat hari indah dari Cilifun, seorang. Cilifun, terima kasih banyak. Saya sampai merinding saya. Saya terharu sekali dinyatakan oleh seorang Buddhis. Iya, sama-sama. Kita Terima semua kasih. saudara. Kita semua saudara. Terima kasih, haleluya. Baik, kita akan teruskan untuk penanggap selanjutnya. Saya tadi lihat ada Bapak Kusti Ketut Budiarte. Monggo, Pak Budiarte. Dari Terima kasih. Selamat malam. Om Swastiastu. Swastiastu. Salam bersaudara semuanya. Swastiastu. Bahagia sekali malam ini. Moderatornya suaranya berbeda dengan yang biasa. Agak melengking begitu. Mbak Rita, makasih sudah demikian membawakan dengan sangat menarik ya. Ya tentunya malam ini saya juga menyampaikan tapi tidak panjang-panjang lah, pendek saja dari sisi luar agama Kristiani ya. Apa yang disampaikan oleh tadi Pendeta Nathanael sangat menarik, sosok Yesus Kristus penyelamat dunia begitu. Luar biasa. Dan sudah 2 kali ini saya merasakan mendapat tambahan pengetahuan sebelumnya tentang Isra Mi'raj ya, dengan siapa kemarin itu kiai yang sangat top itu favorit saya tapi lupa namanya tentang Isra Mi'raj. Nah kali ini tentang hari Paskah yang terkait dengan Yesus Kristus penyelamat. Artinya begini, saya memandang dari segi agama Hindu. Sosok Yesus ini kalau di agama Hindu disebut awatara. Orang yang lahir untuk menyelamatkan dunia itu disebut awatara. Kalau dia tidak ada, mungkin dunia itu hancur begitu tadi, seperti ada bahasa Jawanya dari Pak Pendeta Nathanael tadi ya, apa tadi ya, lupa saya ada tadi ya bahasa Jawanya. Jadi lahirnya Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia. Di kami pun ada awatara, sosok Krishna itu bagi kami adalah sosok awatara. Mungkin kalau dia tidak lahir ke dunia, begitu mungkin juga dunia ini hancur. Itu keyakinan kami. Artinya begini, tadi kan sempat Pak Pendeta Nathanael tadi menceritakan sosok Yesus Kristus fiksi atau yang sebenarnya memang ada, kan begitu. Itu yang saya tangkap. Bagi saya di agama Hindu itu tidak terlalu ditonjolkan masalah apakah itu memang benar ada atau tidak ada. Yang penting bagi kami apa yang disampaikan ajarannya sangat mendunia dan sangat baik, mengandung nilai-nilai filosofi yang sangat tinggi, yang mengantarkan manusia menjadi lebih baik. Barangkali itu yang lebih utama. Yesus Kristus ini kan luar biasa, mengantarkan ajaran yang sangat suci bagi kami begitu. Itu yang lebih utama. Demikian juga di kami. Krishna itu mungkin Mahabharata banyak yang tidak meyakini bahwa itu ada, kan begitu. Tapi kami umat Hindu sangat meyakini bahwa Mahabharata itu ada. Bahkan mungkin kisah Mahabharata itu sangat mendunia sekali gitu ya. Cuman memang harus kami akui bahwa kisah Mahabharata di mana ada sosok Krishna di dalamnya itu, apa yang kita dengar, kita tonton saat ini tidak 100% dulu seperti itu. Jadi sudah ada tambahan-tambahan di sana sini agar menjadi menarik. Itu peran kidalangnya barangkali kalau di pewayangan menambahkan sehingga kalau kami baca di suatu ini di India itu kisah Mahabharata yang
ada sekarang itu mungkin inti yang sebenarnya mungkin hanya 30%. Artinya benar-benar ada, walaupun mungkin yang lain bagi kami tidak terlalu peduli bahwa orang lain itu tidak meyakini. Sama dengan ini, kalau Yesus Kristus ajarannya demikian mulia, kenapa kita tidak menirunya? Dan itu dari sisi kami. Kemudian nyerempet sedikit tentang Isra Mi'raj kemarin, sangat menarik juga, di mana Isra Mi'raj memperingati bahwa dialog antara Tuhan dengan Nabi, kan begitu, dialog rahasia. Mungkin Pak Ustadz kemarin atau Pak Kiai bertanya, mungkinkah manusia berdialog dengan Nabi? Ceritanya di Islam memang mungkin. Kalau di Hindu pun sangat mungkin, karena ada ajaran yoga. Kalau ajaran yoga itu yang 8 tahap dilakukan secara sempurna, mencapai yang terakhir gitu, yang namanya samadhi itu, kita akan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya saja di dalam Kali Yuga, di zaman Kali Yuga ini, zaman orang nyebutnya zaman edan saat ini, orang sangat sulit untuk mencapai yoga sampai kepada tahap samadhi. Sangat sulit karena terlalu banyak dipengaruhi oleh hal-hal duniawi yang sangat hedonis begitu, sangat sulit untuk mencapai samadhi. Tapi kalau Maharshi zaman dulu sangat banyak yang bisa begitu, sehingga timbullah wahyu yang kami itu disebut Caturweda itu. Karena orang-orang zaman dulu memang sangat fokus, belum dipengaruhi oleh hal-hal yang duniawi, sehingga dalam melaksanakan spiritual sangat fokus begitu. Artinya sangat mungkin manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan jika dijalani dengan sungguh-sungguh, dengan tirakat atau larangan-larangan dan anjurannya dijalani. Demikian barangkali tentang Yesus Kristus penyelamat dunia. Saya berterima kasih, saya sudah mendapat ilmu baru tentang Yesus Kristus ini penyelamat dunia, yang sebelumnya masih awang-awang begitu. Mudah-mudahan nanti ke depan saya lebih banyak lagi dapat ilmu. Tapi saya mungkin boleh nggak saya bertanya nanti barangkali sedikit saja. Saya tadi dengar ada perjanjian lama, berarti ada perjanjian baru. Bagaimana? Saya hanya membaca, takut keliru menerjemahkan. Kalau di saya ada yang namanya seruti, ada semerti. Apakah mirip-mirip itu yang disebut perjanjian lama dan perjanjian baru itu? Nanti kalau saya menerjemahkan sendiri salah, walaupun saya baca kok mirip dengan di kami, seruti dan semerti. Di Islam juga begitu, tapi kami tidak berani. Ada Quran, ada hadis, apa sama? Begitu gitu. Kalau kami jelas seruti itu wahyu, semerti itu adalah interpretasi daripada orang suci yang sudah hafal dengan wahyu itu untuk menyampaikan lebih mudah kepada orang-orang dunia ini, maka ditulislah semerti. Kira-kira begitu. Secara umum saya terima kasih pada malam hari ini mendapat kesempatan bicara, tapi tidak bisa baca-baca. Pak Rita, terima kasih. Pak Oto, semuanya. Pak Pendeta Nathanael, semuanya tidak saya sebut satu persatu. Mari kita lanjutkan lagi diskusinya dengan yang lain. Terima kasih. Om Santi. Om Santi. Terima kasih. Dijawab sama host nanti Pak pertanyaannya. Yang sering-sering lihat sarapan pagi di. Terima kasih. Terima kasih Pak Budiarte atas wawasan yang diberikan dari wawasan Hindu bahwa Yesus Kristus seorang awatara. Ini menambah kekayaan filosofi Timur dalam khazanah penghayatan kita mengenai agama-agama Timur. Baik, sebelum pertanyaan Bapak dijawab, saya lanjutkan lagi dengan penanggap ya. Nanti kalau ada waktu nanti bisa dijawab.
penanggap selanjutnya, apakah ada Bante Tejo? Monggo. Tidak ada sepertinya Bante Tidak Teja ada. Puno. Kalau gitu Pak Nain wonten, kalau enggak ya Pak Oto. Ya, Pak Nain nggak kelihatan. Ya, Pak Oto mawon, mohon ditanggapi tentang Serat Cariyos Ringgit Purwo. Wah, ini menarik sekali dari sisi penghayat tentunya. Monggo Pak Oto. Bentar, Pak Utu masih nggak tahu lagi berbicara karena pakai. Oh iya, mungkin masih pertemuan lain. Baik, yang lain? Yang mau memberikan, tapi saya mau menyapa Ibu Sinta dari Atlanta. Selamat pagi Ibu Sinta, tadi saya lihat. Sinta, selamat malam. Selamat pagi. Di sana pagi. Mana Bu Sinta tadi ya? Tadi ada kok. Tadi ada. Tadi ada ya. Bu Sinta masuk kok tadi. Bu Sinta masih bersama kami? Mungkin mic-nya masih. Selamat pagi. Selamat pagi, masih Ibu, masih Bapak semua. Oke, Ibu Senang Sinta. pagi ini ya. Ya. Monggo Ibu Sinta. Ditanggapi Baik. Materinya dari Pak Nathanael Sigit. Monggo. Ya. Bagus Bu, saya senang sekali dapat banyakkan wawasan yang baru. Terutama dari Ibu Rita nih, fans saya. Terima kasih Bu. Tapi kadang-kadang saya nggak ikut yang langsung, tapi saya suka ikut yang di YouTube. Oh, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya mau apa yang lain kalau gitu? Barangkali ada yang menanggapi atau bertanya? Kalau di Protestan itu ada sebuah denominasi gereja yang berbasis pada regional etnisitas Jawa. Ya, jadi kalau di Jawa Tengah ada gereja Kristen Jawa, kalau di Jawa Timur ada Gereja Kristen Jawi Wetan, GKJW. Itu yang sangat dekat dengan kultur Jawa, kultur dengan seperti Ratu Adil dan sebagainya. Dan di tengah-tengah kita hadir seorang pendeta dari GKJW di Luwung, Pak Heru. Monggo Pak Heru. Kalau menurut saya Pak Heru ini ahlinya kalau begini. Cocok. Waduh. Monggo Pak Heru. Saya belum siap itu Pak. Saya di sini tak hanya mengikuti saja. Itu saja saya. Maaf. Betul apa Pak? Pak Heru. Tadi yang sempat diskusi di room tadi, Mas siapa tadi? Mas Yason. Sempat diskusi di chat room dengan Romo Inflasi. Ya, mengenai persamaan antara ritus Latin dengan apa yang dia. Mas Yason, apakah masih ada? Monggo Mas Yason. Yason masih ada bersama kami? Oh, sudah tidak ada sepertinya. Untuk menjawab Bapak Budiarte tadi mengenai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam kekristenan, Perjanjian Lama, kalau dinilai dari kitab suci Perjanjian Lama, itu adalah satu kitab dari Kejadian sampai Maleaki, sebelum Yesus lahir. Nah, Perjanjian Baru itu dimulai dari Yesus lahir sampai dengan pewahyuan kepada Yohanes. Demikian, Pak Budiarte. Nah, Perjanjian Lama itu adalah satu pewahyuan yang diberikan kepada para nabi di Perjanjian Lama, pada orang-orang Israel.
Dan kemudian untuk perjanjian baru adalah suatu pernyataan dari apa yang dijanjikan pada perjanjian lama dengan hadirnya Yesus Kristus, Allah yang inkarnasi. Dan kemudian kisah mengenai Yesus ini disaksikan dalam tulisan yang merupakan kesaksian dari para muridnya dan juga merupakan kegiatan dari penginjilan mereka, juga berupa surat-surat pengembalaan dari para rasul. Demikian Pak Budiarte untuk singkatnya mengenai apa sih perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Rita. Berarti perjanjian lama itu sebelum Yesus lahir kan begitu. Benar, perjanjian baru setelah Yesus lahir. Kan intinya begitu nih. Betul. Ya. Jadi Oke, perjanjian kasih, lama itu merupakan global konteks. Jadi kita perjanjian lama itu dihormati oleh 3 agama setidaknya. Agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Demikian. Ya. Baik, ada yang bertanya? Mungkin secara langsung kepada narasumber, Bapak Sigit. Oh, ada yang bertanya? Silakan langsung diberikan kepada Pak Nathanael Sigit. Pak Uto, monggo. Oh, monggo, Pak. Pak Mangku Aryasna. Salam semua saudara. Salam saudara. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Selamat Hari Paskah. Semoga Paskah memberikan vibrasi kesehatan dan kesucian untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Saya ada yang ingin saya tanyakan, yakni ini. Saya belum tahu persis ya perbedaan prinsip antara agama Nasrani dan agama Katolik. Saya sering merasa antara Nasrani dan Katolik itu sama. Mungkin mohon penjelasan Pendeta Nathanael, mungkin sekaligus kalau ada yang dari Katolik yang melengkapi. Matur nuwun. Monggo Pak Nathanael Sigit, nanti dilanjut dengan Romo Ignatius Agus. Baik, iya, terima kasih. Ya, seringkali ini yang menjadi tanda tanya. Sebenarnya Kristen itu apakah berbeda dengan Katolik, ya? Ya, tadi Romo Ignatius mengatakan lebih dipertegas bahwa Katolik itu kami Katolik Roma, bukan misalnya yang ada di United Kingdom itu Anglikan, ya, bukan seperti itu, kami Katolik Roma. Oke, apakah ada perbedaan prinsipnya? Jadi begini, Pak Mangku Aryasna, ya. Jadi sebenarnya gereja itu adalah istilahnya itu adalah ya. Itu artinya universal atau bahasa Latinnya itu Katolikos. Ya. Katolikos itu adalah universal satu. Yang banyak sekarang itu denominasinya. Jadi kalau ditanya gereja di Amerika itu ada berapa? Saya bisa jawab 1. Katolikos 1. Gereja sebagai tubuh Kristus itu 1. Nah, lalu kenapa kok sampai ada Protestan, kok sampai ada Katolik? Lah, ini sejarahnya itu bukan panjang, Pak, tetapi panjang. Jadi di dalam sejarah kita harus jujur bahwa kekristenan itu punya sejarah yang ya kadang-kadang orang mau jujur mengungkapkan, kadang-kadang juga tidak mau jujur, begitu ya. Tetapi saya harus jujur pada malam hari ini, setidaknya ada istiwa yang disebut dengan skisma. Skisma itu seperti dalam tanda kutip perpecahan di dalam jumlah besar. Skisma yang pertama itu adalah antara gereja yang notabene ketika itu lebih banyak di barat dengan yang berada di timur. Ya, gereja yang ada di timur yang akhirnya menjadi gereja ortodoks timur kalau tidak salah. Di dalam skisma itu mereka itu masih enggan untuk
tunduk di dalam hierarki dan yang dipimpin oleh Bapak Paus. Kalau nggak salah ingat ya itu. Kemudian yang skisma yang kedua adalah yang terkait dengan gerakan reformasi, ya. Gerakan reformasi gereja pada abad berapa itu? Pada abad 15 kalau tidak salah, ketika Martin Luther itu mencanangkan berapa dalilnya di pintu gerbang gereja di kota Wittenberg. Itu terkait dengan doktrin keselamatan yang ketika itu sedikit agak dibelokkan sedikit pada pembangunan basilika, ya, gedung basilika. Nah, apakah Martin Luther akan mendirikan agama sendiri? Sebenarnya itu tidak. Apakah Martin Luther akan mendirikan agama Kristen Protestan? Itu kalau kita belajar sejarahnya itu tidak. Istilah Protestan itu sebenarnya hanyalah sebuah gerakan yang ingin mengembalikan, ayo kita kembali kepada Alkitab. Jadi kalau Kristen Protestan jangan diartikan ini suka protes. Bukan suka protes ya. Protestan itu artinya adalah protestamen, yang artinya kembali kepada Alkitab. Nah, apakah dari Roma Katolik tidak kembali kepada Alkitab? Pada akhirnya sama-sama kembali kepada Alkitab. Nah, tetapi karena ini sudah terjadi pemisahan begini, maka pasti ada yang membedakan. Membedakannya misalnya kalau di dalam gereja Roma Katolik itu misalnya loh ya, itu ada banyak sekali simbol-simbol di dalam ritus, sedangkan di gereja Protestan simbol-simbol itu ada tetapi tidak sebanyak di Roma Katolik. Kemudian yang kedua, di Roma Katolik itu ada warisan misalnya keputusan gerejawi tentang devosi ya pada Bunda Maria, kemudian juga ada perayaan orang-orang kudus. Begitu kalau di Protestan itu diakui tetapi itu tidak dilaksanakan. Tapi secara sejarah liturgi atau tata ibadah sebenarnya antara Katolik Roma dengan Protestan coraknya itu tidak jauh berbeda. Ada pembacaan-pembacaan perjanjian lama, Mazmur, kitab-kitab pastoral atau kitab rasuli, kitab-kitab para rasul, tulisan dari Rasul Paulus, dan kemudian kitab Injil. Nyanyiannya pun sebenarnya juga ada yang sama dan ada yang tidak. Tetapi banyak samanya daripada tidaknya, Pak. Itu faktor sejarah yang sangat panjang, ya, yang sangat panjang. Jadi kekristenan di abad 15, ya 15 sih itu memiliki sejarah seperti itu. Ada orang yang jujur mau mengakui dan ada yang aku kok sungkan ya mau ngomong. Tetapi malam ini saya harus bicara bahwa ini lahirnya gereja Kristen Protestan dan gereja Roma Katolik. Ada hal-hal yang memang ketika itu namanya direformasi kembali. Kembali kepada sola scriptura, kembali kepada scriptor, kembali kepada Alkitab, protestamen. Kembali kepada testamen, kembali kepada kitab suci. Itu sih Pak sejarahnya di situ. Tetapi banyak samanya daripada bedanya, Pak. Semoga menjawab. Ini ya. Terima kasih Pak Nathaniel Sigit. Dan mungkin Pak Romo Ignatius Agus menambahkan sedikit sebelum nanti kembali ke Pak Nathaniel Sigit untuk memberikan closing statement. Kalau Pak Uto masih bisa nyambung, Pak Uto dulu ya. Monggo, Romo. Terima kasih. Hanya tambahan saja. Tambahan ke Pak Nathaniel, dari semuanya benar. Hanya saya pertegas bahwa di dunia ini memang Katolik pun itu ada dua. Jadi tadi dikatakan Pak Nathaniel, ada gereja Katolik Barat yang pada Paus, jadi kami tunduk pada Paus, itu berarti Katolik Roma. Ada yang tidak tunduk pada Paus, dia punya uskup-uskup sendiri, itu gereja Katolik Timur namanya. Itu ada Anglikan, Byzantium, dan banyak sekali itu. Itu sama-sama Katolik, tapi dia bukan Katolik Roma. Dia tidak di bawah Paus. Kalau Paus itu berarti Katolik Roma. Nah, Indonesia ini kebetulan ikut Katolik Roma. Oke. Baru yang ketiga adalah teman-teman dari Kristen Protestan. Jadi Pak Nathaniel benar bukan berarti protes, tidak. Memang ingin kembali pada
Injil. Akhirnya Katolik pun juga terus, maka dasar belajarnya pun, dasar apa pengajarannya pun berbeda. Kalau Kristen itu Alkitab, tapi Katolik ada 3. Alkitab, ajaran Bapa Gereja sendiri, dan tradisi. Kami punya 3 itu. Jadi kami tidak hanya dari Alkitab, tapi juga dari ajaran Bapa Gereja, itu Bapa Gereja, Bapa Paulus, dan sebagainya. Itu yang ketiga dari tradisi. Itu yang apa namanya paling mendasar di situ. Dan memang Katolik itu gampang ditandai. Kalau pakai tanda salib tangannya begini itu berarti Katolik, itu saja. Itu tandanya sebenarnya. Tapi kalau udah pakai begini, oh itu berarti Kristen Protestan. Kalau tanda ya berarti Kristen Katolik. Itu sebenarnya gampang ditandai di situnya. Itu saja. Kalau saya begini Romo. Jadi kalau sudah di kalender saya ada hari raya Kristen Katolik, kedua-duanya saya kirim ucapan. Oh iya sama. Iya gitu. Saya kedua-duanya masih saya kirim ucapan. Pokoknya biar nggak ada yang ketinggalan gitu. Itu karena saya sahabat-sahabat saya kan ada yang Nasrani, ada Katolik, gitu saya kirim gitu biasanya. Oke. Itu saja. Terima kasih, Mbak Rita. Terima kasih pertanyaannya dari Bapak Mangku Aryasne dan juga pemaparan dari Romo Ignatius Agus. Tampaknya semakin malam dan Pak Uto masih sibuk di meeting yang lain. Sudah bisa Pak Uto. Sampun, Pak Uto, monggo. Monggo Pak Uto untuk memberikan tanggapan dari penghayat. Atau saya berikan pertanyaan satu kali lagi. Jika tidak ada, mungkin bisa segera kita tutup. Ya. Saya tambah sedikit, Bunda Rita. Monggo, Romo Jusi. Pak Jusi, monggo. Karena menurut saya penting, ya, khususnya itu dipahami oleh Bunda Rita, bahwa di Yerusalem ada kekristenan kita, ada Masjid Al-Aqsa yang itu diperingatin di Isra Mi'raj, dan ada Yahudi. Mungkin yang perlu dibantu oleh Bu Rita, bagaimana keterkaitan antara ketiga tersebut, dan memang ini menjadi satu di Yerusalem, sehingga juga pemahaman kita tidak hanya Isra Mi'raj terlepas daripada keadaan kita sekarang di Yerusalem untuk hari-hari besar keagamaan kita. Demikian Bunda Rita, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo Jusi. Sebenarnya tadi Bapak Nathaniel Sigit sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa kekristenan itu baik Roma Katolik maupun Ortodoks dan juga Protestan itu lahir dari rahim Judaism. Tapi Judaism tidak merasa kekristenan itu adalah kelanjutan dilanjutkan dengan kekristenan karena perbedaan penghayatan mengenai siapa sang Mesias. Buat orang Yahudi, Mesias itu adalah yang masih ditunggu, belum datang. Nah, ini terkait dengan pengajaran-pengajaran para rabi yang against pada kekristenan. Yang terjadi pada sekitar zaman Geonim, Romo Jusi. Jadi pada zaman Geonim, ketika kekristenan itu sudah melepaskan diri dari akar keyahudian karena mungkin ada pergesekan ketika timbulnya keputusan dari konsili di Jamnia bahwa orang Yahudi Rabinik itu menganggap kekristenan sebagai heresi. Nah, dengan adanya satu doa birkat haminim, kutukan kepada kaum bidat. Nah, bidatnya siapa? Bidatnya itu Kristen. Nah, semenjak itu kekristenan itu terpisah dengan Yudaisme. Itulah sebabnya seluruh dokumen dari gereja-gereja purba itu tidak lagi ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi ditulis dalam bahasa Yunani, mengikuti tulisan-tulisan dari para rasul yang menulis Injil Kristus dalam bahasa Yunani. Nah, ada bagusnya, ada jeleknya, ya. Bagusnya kenapa? Bahwa
bahasa Yunani itu seperti bahasa Inggris sekarang ini, seperti menjadi lingua franca, menjadi bahasa internasional, sehingga bangsa-bangsa semua dapat mengenal berita tentang Kristus. Nah, ini adalah penghayatan dari amanat agung yang dicanangkan oleh Yesus Kristus untuk memuridkan segala bangsa, untuk memperkenalkan ada keselamatan dari Yesus Kristus. Nah, dan itu diberitakan dalam bahasa Yunani. Nah, akibat keterpisahan antara Yudaisme dan Kristen ini, kekristenan lupa akar keyahudiannya. Nah, kegiatan saya sekarang ini untuk mengajar orang-orang Kristen untuk mau mempelajari naskah bahasa Ibrani bukan untuk menjadikan mereka Yahudi, tetapi untuk menggali kembali bahwa sebenarnya apa yang ditulis oleh para rasul dalam bahasa Yunani itu sebenarnya suatu Judeo-Greek. Jadi tulisan dalam bahasa Yunani tapi mindset-nya itu tetap Yahudi. Seperti kalau saya orang Jawa, kalau saya nulis dalam bahasa Inggris jadinya Inggris Jawa. Jadi mempelajari dalam bahasa Yunani bagus, tetapi orang Kristen perlu untuk membekali dirinya tentang wawasan dalam budaya Semitik atau Yahudi. Nah, Yerusalem itu menjadi satu kota suci bagi 3 agama. Bahkan tambah satu lagi, agama Bahai. Ya, karena di situ ada satu makam yang sangat indah di Haifa, ada Bahai di situ dan berkembang juga di situ. Nah, Bahai adalah salah satu agama yang termuda di dunia dan itu berkembang di Israel juga. Jadi Israel itu jangan kita membayangkan bahwa itu Israel yang seperti zamannya Daud atau Salomo. Israel hari ini adalah satu negara yang sekuler, yang mengakomodasi macam-macam etnis, juga macam-macam agama. Nah, memang ada yang namanya gerakan Zionisme, tapi kalau kita lihat sekarang, Republik Israel itu sebenarnya negara yang sekuler, karena para tentara dari IDF itu juga sebagian juga beragama Muslim, orang-orang dari Palestina juga. Nah, dan Kristen Palestina maupun Muslim Palestina hidup berdampingan di situ. Nah, kita juga dapat melihat ada Masjidil Aqsa di situ tetap berdiri tegak dan itu menjadi ikon dari kota Yerusalem yang bertahtakan emas. Nah, jadi kalau zaman dahulu zamannya Salomo itu Yerusalem bertahtakan emas, di mana tahta emas itu ada di Bait Allah, tapi hari ini kita lihat di mana? Kita lihat di Dome of Rock. Jadi ada bermacam-macam agama di Israel hari ini dan itu menjadi kota suci setidaknya bagi 3 agama. Yahudi sendiri, kemudian Kristen dan Islam. Dan saya harus memberikan apresiasi kepada saudara tua kita, Katolik Ritus Latin juga Ortodoks, yang dimana situs-situs sejarah di Yerusalem itu dibangun gereja-gereja, sehingga kalau ada perang biasanya tempat bagi tempat gereja itu biasanya tidak diserang. Jadi sehingga terdengar dari bukti-bukti sejarah kita itu masih terjaga. Misalnya dengan adanya bangunan Sin Helena, yaitu gereja Makam Kudus, kita dapat mengunjungi, oh di sini tempat Yesus dulu itu disalib. Jalan salib di mana? Di Via Dolorosa. Dikuburnya di mana? Nah, itu semua ada di dalam area Sin Helena. Dan semua ada dibangun tempat-tempat yang penting-penting itu dibangun sebuah gereja, misalnya gereja Nativity. Nah, di situ kita juga bisa melihat ini tempat kelahiran Yesus, exactly tempatnya, sehingga semua bangunan-bangunan gereja yang masih di dalam asuhan dari gereja-gereja Katolik Roma juga Ortodoks itu menjadi napak tilas bagi kita kalau kita mengunjungi Israel hari ini. Jadi kalau Anda bayangkan kalau misalnya itu tidak dibangun tempat ibadah, mungkin
situsnya sudah hilang. Di mana ini dulu Yesus itu dilahirkan, di mana Yesus dulu itu disalibkan, di mana Yesus itu kuburannya di mana. Nah, sekarang kita dapat mengunjungi kembali tempat-tempat yang bersejarah itu, dan PBB itu turut menjaga dari keamanan dari Yerusalem ini. Nah, Yerusalem praktis setelah beberapa perang, termasuk perang 6 hari, termasuk perang yang lain-lain, itu menjadi tempat yang sangat aman hari ini. Ya, memang kalau ada friksi-friksi sedikit, tapi sebenarnya Yerusalem menjadi kota yang aman karena dijaga oleh PBB itu sendiri, dan juga ketiga agama yang bersama-sama untuk menjaga keamanan, kedamaian di Yerusalem sebagai kota suci dari tiga agama. Kalau kita ingin ke sana, nah dari kata berhaji, naik haji, nah dari kata dalam bahasa Ibrani hak, berhak, nah bahasa Arabnya haj, nah naik haji. Kenapa dibilang naik haji? Karena Yerusalem itu tempatnya di atas Bukit Sion yang harus mendaki ke bukit itu atau ke gunung yang memang tidak seberapa tinggi, tapi kalau pergi ke situ namanya naik haji. Kenapa? Karena berhak di sana, berhaj di sana. Demikian Romo Jusi. Untuk tambahan sedikit saja. Selanjutnya saya minta bisa kepada menambahkan sedikit Mbak Rita. Ya, Pak Budiarte. Tadi kan Mbak Rita nyebut Bahai gitu ya. Bahai, ya. Saya kebetulan kan sering menghadiri atau ikut dalam diskusi-diskusi multi agama. Salah satunya waktu di diklat agama di Ketintang itu diadakan oleh Profesor, lupa saya namanya, di mana beliau adalah kepala badan penelitian agama-agama yang berkedudukan. Jadi, ya, waktu itu diskusi tentang ini, ternyata dari hasil diskusi itu adakah agama lain lagi yang perlu untuk disetujui di Indonesia? Kira-kira begitu diskusinya. Baik. Saya teruskan dulu sedikit. Akhirnya hasil diskusi itu Bahai ini ternyata memang ada di hampir semua daerah, walaupun sedikit. Di semua daerah itu ada. Oleh karena dia ada walaupun sedikit-sedikit di masing-masing daerah di Indonesia, maka dia termasuk yang diusulkan menjadi agama yang diakui di Indonesia. Waktu itu saya di Ketintang. Ya. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Nah, memang agama Bahai ini menarik. Di Surabaya sendiri ada komunitas Bahai. Sebenarnya agama Bahai ini adalah agama yang berasal dari Persia pada abad ke-19 dari kata Bahaullah, ya. Jadi dia mirip dengan Islam, mirip juga dengan Ahmadiyah. Jadi mungkin ada perbedaan-perbedaan sedikit. Nah, mungkin kapan-kapan Pak Oto ya boleh mengundang dari golongan dari saudara kita yang Bahai. Nah, di Indonesia bukan hanya ada Bahai, tetapi ada juga Yudaisme, Yahudi Rabbinik ya, yang berkembang dan hanya punya sinagoga di Minahasa. Dulu ada di Surabaya di Kayun, tapi sekarang tampaknya itu sudah ditutup dan menjadi pusat kanker di Jalan Kayun itu. Sayang sekali ya. Tapi masih ada komunitas Yudaisme Rabbinik yang kita dapat temukan di Minahasa. Saya mengenal beliau, Rabbi Yaakov Baruk. Nah, balik lagi mengenai Bahai. Nah, Bahai ini menarik sekali karena negara Israel itu juga turut melestarikan agama ini karena ada satu teras Bahai di Haifa. Di situ ada taman yang sangat indah, menjadi tempat
pusat dari Bahai di dunia. Nah, ini sangat menarik sekali. Suatu saat nanti mungkin kita bisa bicarakan tentang Bahai oleh penganut Bahai. Pak Budiarta. Jadi ya mungkin itu, masih tadi, ada dua lagi agama ya, Yahudi Rabbinik dan silakan, Bahai silakan. yang ini perlu kita dukung untuk diakui di Indonesia. Baik, karena sudah larut malam, kita tutup dengan closing statement dari narasumber kita, Bapak Nathaniel Sigit. Mbak Rita, Pak Uto. Saya ingin lebih menegaskan lagi mengenai agama Bahai. Monggo. Ini bagaimana sih? Nah, ini yang sebenarnya bagaimana ini? Aku mau kerungu menyebut ada dari agama Bahai. Ini ya, saya pernah bertemu. Sumbernya dari mana ini? Ya, saya pernah bertemu kalangan Bahai itu justru di konsulat Amerika, Pak Oto. Ada di Surabaya. Sama ya. Itu. Nah, ya, ini sama, siapa ya. orangnya nanti saya cari ya. Nanti saya kenalkan Pak Oto, biar masuk ke IMP. Ini maksud saya, sehingga kita bisa lebih memperkaya khasanah kita. Lebih memperkaya wacana kita. Karena saya ingin sebenarnya bahwa agama-agama yang ada Bahai dan sebagainya, ini harus bisa masuk ke dalamnya. Siap. Ini. Dan saya mewakili dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menyampaikan selamat kepada saudara-saudara saya yang merayakan, yang memperingati wafatnya Isa Al-Masih, mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Iya benar Pak Sigit ya. Nah, ini semoga kita semua mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan memberkati kita semua. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Oto, rahayu. Nah, rahayu. Sekarang kita tutup dengan closing statement dari Pak Nathaniel Sigit. Monggo. Terima kasih dan untuk saudara-saudara semua. Jadi yang pertama saya mengucapkan selamat untuk saudara-saudara dari penghayat yang sudah sah masuk di dalam KTP ya, begitu ya, untuk penghayat ya. Betul Pak Uto ya. Selamat untuk teman-teman penghayat. Dan kemudian kedua, jikalau rekan-rekan itu ingin belajar tentang sejarah gereja, itu biasanya kan kiblatnya ke Yerusalem ya. Saya sih belum pernah ke sana. Nah, tetapi Yerusalem itu kan Yerusalem, betul ya berita ya, ada Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur. Jangan hanya fokus di Barat, tetapi juga ke Timur. Jangan anti dengan Palestina, karena apa? Karena Bethlehem, yang artinya rumah roti, di mana Yesus lahir itu ada di wilayah Palestina. Yesus orangnya, dan ngomongnya bahasa Aram kalau nggak salah ya. Kemudian ya selain dari Yerusalem juga tidak salah kalau mau belajar sejarah gereja adalah ke Turki, karena di sana ada Antioquia, di mana orang-orang yang mengikut Yesus pertama kali disebut dengan Kristen, itu seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Oke, closing statement dari saya adalah demikian. Korban Kristus adalah korban pendamaian. Melalui korban Kristus, manusia didamaikan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang mendapatkan penebusan dari Kristus, dia harus mau berdamai dan melakukan pendamaian dengan tiga. Jadi, kalau tidak mau menjadi aktor-aktor perdamaian, berarti dia itu belum menerima pendamaian dari Kristus. Kasih berita. Matur nuwun Pak Nathaniel Sigit, dan kita akan tutup dengan satu lagu lagi dari Jelifun. Monggo, Jelifun. Terima kasih atas kehadirannya dari semua saudara dari IMP. Kita saudara. Musiknya harus ada tadi, ada musik. Jelifun, monggo.